A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Insya Allah hari ini judul yang diangkat adalah terkait dengan mekanisme Allah membongkar bangunan-bangunan yang batil di dalam diri kita ya, di dalam kehidupan ini. Ya karena kalau seandainya kita melakukan amalan-amalan tapi kemudian itu mengandung hal-hal yang tidak hak, maka itu nanti tidak masuk dalam timbangan langit begitu. Makanya timbangan pada hari itu adalah al-haq. Jadi yang ditimbang adalah kebenaran. Ketika kita mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan, seringkali kita mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional yang belum tentu benar. Gitu. Jadi rasional sih iya rasional, tapi melanggar perintah Al-Quran misalkan ya. Karena itu sesuatu yang mudah, terus kita mengatakan why not gitu kan ya. Padahal mungkin mengandung sesuatu yang dilarang. Makanya di Al-Quran ada ayat yang bisa jadi Allah mengujimu dengan binatang buruan yang mudah ditangkap oleh tangan dan tombakmu. Gitu. Nah tentu rasional, akal itu Allah diberikan kepada manusia, makhluk yang diberikan akal, itu agar bisa mempertimbangkan segala sesuatu dengan benar gitu ya. Tapi seringkali karena akal itu sifatnya terbatas, dia butuh diajari oleh pengajaran langit. Makanya orang bingung ketika baca Al-Quran, kok kenapa ya, misalkan kita lagi butuh uang, tapi kok malah disuruh sedekah gitu kan. Kan kalau sedekah itu malah ngurangin uang gitu. Harusnya kan kalau serba butuh itu ditimbun ya. Kemudian kita mengandalkan apa-apa yang ada di tangan kita melakukan manajemen terhadap kehidupan kita agar semua kebutuhan itu bisa termanage dengan baik gitu. Tapi seringkali kita dikagetkan oleh pengajaran langit, bahkan orang yang sulit pun disuruh bersedekah gitu. Agar dengan sedekah itu nanti Allah akan berikan mekanisme melapangkan ya apa-apa yang kurang pada dirinya gitu dari sisi Allah. Nah sehingga ketika orang hanya mengandalkan logika, dia tidak bisa masuk mengambil petunjuk itu gitu. Karena itu hanya bisa dioperasionalkan dengan akal dan iman gitu. Nah, jadi seringkali yang menghalangi kita itu adalah tadi bangunan-bangunan konstruksi yang kita andalkan dalam kehidupan yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah mudahkan ya. Kehidupan kita jadi susah, jadi sempit karena kita mengandalkan kehidupan dengan bergerak menggunakan waham lah ya, waham tertentu yang kemudian kita konstruksi dia menjadi sebuah kebenaran gitu. Padahal belum tentu gitu ya. Nanti Allah yang akan koreksi gitu. Nah demikian mungkin sebagai pengantar ya sahabat-sahabat, kita akan mulai masuk kepada ayat per ayat gitu, kita tadabur saja ya, semoga nanti ada waktu untuk berdiskusi. Kelihatannya list pertanyaan juga banyak, mudah-mudahan nanti satu-satu bisa kita jawab secara ringkas. Baik, kita masuk di Quran Surat Fatir, Quran Surat 35 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji gitu ya. Jadi kita yang fakir, Allah al-Ghani gitu.
kita yang serba membutuhkan, Allah itu yang serba mencukupi gitu. Allah punya karunia itu berkelimpahan dan akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Tapi kalau orang itu kemudian merasa cukup hidup sendiri tanpa Allah, ya, Allah tetap akan kasih gitu. Tapi tidak dalam kelimpahan yang sama dengan orang yang kemudian membutuhkan gitu. Yang standar barangkali yang diberikan ya gitu. Jadi seringkali ilmunya kurang gitu. Nah, pada prinsipnya kebutuhan utama yang kita butuhkan itu adalah diberi petunjuk gitu. Kan kita tiba-tiba lahir dari perut orang tua, tiba-tiba di bumi gitu ya. Kita dibesarkan di dalam asuhan orang tua dan masyarakat gitu ya. Kita nggak tahu apa itu iman, apa itu langit ya. Kita melihat ya hidup seperti ini aja gitu. Tapi kemudian ya alhamdulillah ada Al-Quran gitu. Entahlah dalam momen fase hidup yang mana seseorang kemudian Allah panggil, kemudian mulai ngaji, mulai sholat ya. Barangkali dari kecil juga sudah sholat, tapi kan seringkali sholatnya itu ya hanya tradisi, hanya sesuatu yang karena kebiasaan yang sejak kecil ya oleh orang tua diajak, kita belum dengan keimanan gitu. Kita belum paham juga makna sholat, arti sholat. Sholat itu sebenarnya ngapain sih gitu ya. Sekedar untuk menggugurkan kewajiban barangkali gitu. Padahal di Al-Quran dijelaskan gitu. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Mohonlah pertolonganku melalui sabar dan sholat, gitu kan ya. Jadi sesungguhnya tadi itu menjadi sarana komunikasi sebenarnya ya, munajat kepada Rob. Gitu. Disuruh berzikir ketika sholat itu. Seperti apa sih zikir dalam sholat, gitu kan ya? Ya zikir dengan lisan ya, dengan gerakan ya. Tapi apakah kemudian lisannya kan tidak mengucapkan yang selain yang diajarkan di sholat ya. Tidak ada lisannya mengatakan kata-kata yang di luar Al-Quran gitu. Nah demikian juga gerakannya tidak improvisasi melakukan gerakan lain sesuai yang sudah ditetapkan di dalam sholat itu. Waktunya pun sudah ada ketentuan spesifik. Nah itu semua sebenarnya simulasi agar si hatinya pun sama gitu. Betul-betul menghadapkan secara khusyuk dan meyakini kehadiran Allah di depannya gitu. Makanya kan ketika engkau sholat ya, seakan-akan kau melihat Allah. Ini keihsanan ya. Dan jika engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu gitu. Nah, apa yang dibawa oleh hatinya dengan semua gerakan lisannya, gerakan lahirnya, dengan tadi menunaikan sholat pada waktunya gitu. Nah, itu kalau tidak membawa hati yang membutuhkan Allah, jadi mekanisme sholat itu jadi nggak efektif gitu. Karena sebenarnya kekosongan hati itu kan doanya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus gitu. Nah manusia itu nggak tahu jalan yang lurus yang mana gitu. Yang dia tahu ya hari ini yang dia jalani ada orang yang merasa hidupnya nggak lurus, ada orang yang merasa hidupnya lurus. Nah belum tahu kalau orang yang merasa hidupnya lurus hari ini apakah itu lurus sesuai dengan definisi dari Allah, dari Al-Quran gitu. Nah itu yang kita harus hati-hati kan, banyak jebakan di situ. Jadi kita akan selalu mengkalibrasi kehidupan kita, pola pikir kita dengan menggunakan pengajaran yang Allah berikan gitu. Nah itu yang kita butuhkan gitu. Kalau enggak, nanti kita nggak tahu bahwa hidup ini sifatnya sementara, bahwa sebenarnya rezeki itu sudah ada pasangannya, Allah sudah ciptakan, setiap orang harus mengerjakan sesuai yang dimudahkan, tidak boleh memaksakan diri, gitu, mengerjakan hal-hal yang bukan yang tidak sesuai lah ya dengan apa-apa yang Allah mudahkan bagi dia gitu. Sehingga hidup ini jadi kompetisi, semua orang berlomba-lomba, katakan tadi
bahaya sekali ya, akidah yang salah itu memicu sebuah gerakan dan keyakinan yang salah. Nah, misalkan tadi, semua orang tua mengharapkan anaknya sukses, semua orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah yang favorit, ya. Karena dianggap kalau masuk ke sekolah favorit, ya, anaknya akan menjadi pandai, kemudian di sana chance-nya untuk masuk kepada jenjang pendidikan berikutnya yang prestis, yang favorit juga, itu jadi jauh lebih mudah. Dan ketika mereka selesai ya pendidikan dengan semua fasilitas yang terbaik, bahwa mereka akan sukses gitu. Mereka akan sukses. Bahkan si anak pun kemudian yakin gitu ya dengan pola itu, ya, ingin membanggakan orang tua, kemudian itu sudah menjadi SOP di dia akan terus bekerja keras gitu ya untuk meraih kesuksesan itu. Gitu. Nah, nggak tahu tuh nanti parameter suksesnya apa ya, apakah harta, apakah apa namanya tadi ya ada posisi tertentu, ya pengakuan tertentu, ya. Beda-beda ya definisi sukses setiap orang gitu. Nah, tapi kemudian di Al-Quran kan setiap orang itu sudah ada pasangan rezekinya sebenarnya gitu. Ya, setiap orang itu harus bertakwa kepada Allah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Gitu. Nanti Allah akan buka penghidupan yang baik bagi dia. Gitu. Jadi orang yang tadi karirnya bagus belum tentu diberi penghidupan yang baik. Ya. Bisa saja excellent di satu sisi, tapi kemudian kehidupan sisi lainnya itu menjadi berantakan gitu. Padahal kehidupan yang baik itu balance semua gitu. Dunia kerjanya, ya keluarganya, ya spiritualnya, ya. Semuanya itu lengkap gitu ya. Itu yang disebut jannah, kebahagiaan gitu. Tapi kalau yang tadi, ya pandai iya, nggak kurang uang, tapi hidupnya penuh dengan stressful lah begitu ya, dengan kompetisi. Orang jadi nggak bahagia gitu. Mungkin tadi terlalu fokus kepada pendidikan, kepada karir, mau anak perempuan, mau anak laki ya. Kemudian terlambat menikah karena tadi, nah nanti menikahnya kalau sudah mampu, sudah punya rumah, sudah bangun karir dulu gitu kan ya, sudah puas dulu dengan semua yang dicita-citakan, barulah nanti kita menikah dan membangun keluarga ya. Ternyata nggak menemukan jodoh misalkan ya, sampai seterusnya, karena ya memang kehidupannya terlalu terserap oleh sesuatu hal yang dianggap itulah yang menjadi dambaan utama gitu. Misalkan contoh seperti itu ya. Jadi kebayang manusia kalau nggak Allah kasih petunjuk tentang mana yang penting dalam kehidupan ini, ya repot dia, gitu kan ya. Jadi yang penting itu apa sih sebenarnya gitu? Semulia-mulia manusia adalah yang paling bertakwa gitu. Allah memang menciptakan manusia itu berbeda-beda, bersuku bangsa ya, beda-beda, ya. Warna kulit beda-beda, bahasa beda-beda untuk satu dan lain saling mengenal ya. Ada yang diberi kemudahan dalam bidang tertentu ya, dan satu dan lainnya saling membutuhkan lah begitu ya. Nah, ada yang harus posisi di atas, ada yang posisinya kemudian mungkin di bawah, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa gitu. Nah, kalau kelas atas bawah itu manusia yang membuat gitu. Kalau bahasa Allah sih derajat itu dalam bentuk kedudukan dunia gitu. Jadi kedudukan dunia. Ya. Para nabi ya penggembala domba, ada yang carpenter, tukang kayu, ya profesinya macam-macam gitu. Tapi dia adalah seorang nabi gitu, bisa seperti itu gitu. Orang yang kaya, yang hebat, yang punya kekuasaan, ya itulah namanya ada Fir'aun, ada Haman, ada Korun ya. Belum tentu mereka yang kemudian orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, kalau kita hanya melihat kemuliaan tuh dari yang sifatnya tadi ya, seperti itu ya, harta kekayaan duniawi ya, jelas bukan itu. Makanya tadi kebutuhan pertama adalah diberi petunjuk. Kita hidup di dunia sekian tahun ya, dibesarkan dalam tradisi masyarakat.
Bahkan yang Islam pun mungkin belum sampai kepada pemahaman yang sesungguhnya terkait dengan agama ini gitu. Baru melaksanakan tradisi-tradisi yang itu pun baik sesuai dengan siklus kehidupannya. Ya. Nah, tapi orang tidak boleh berhenti belajar agama agar bisa memahami terkait dengan kebenaran gitu kan. Agar semakin lebih mengenal Allah, karena menjadi persiapan bekal ketika ya sebentar lagi kehidupan dunia ini berakhir, dia akan masuk ke sebuah alam yang kalau nggak dari sekarang dibangun pengetahuan, keakraban dengan Allah, repot nanti di sana gitu. Jadi yang dikumpulkan tuh bukan titel, bukan harta dunia, tapi amal soleh gitu. Itu yang paling menjanjikan. Bahkan melalui amal soleh itu juga Allah memberikan penghidupan dunia yang baik, gitu. Sehingga dia punya sebuah kompetensi yang terus berkembang. Karena ya dalam rangka mensyukuri apa yang Allah sudah beri, dia terus belajar dalam sisi itu agar bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, tentu semakin tinggi nilainya di mata Allah dan di mata manusia, gitu. Nah, itu sahabat-sahabat. Jadi kita akan terus membutuhkan Allah, gitu. Nah, kalau kita sekarang mikirnya ya kita butuh Allah ketika susah, kita butuh dikasih rizki, kita butuh belanja, gitu kan. Padahal bukan itu. Kita butuh Allah itu memberi petunjuk. Kalau enggak, kita akan sesat, lebih sesat daripada hewan ternak. Kita akan mengikuti kerumunan massa yang menjalani hidup sebagaimana yang mereka yakini saja, tapi tanpa keterangan kitab, tanpa melihat sebenarnya kehidupan ini Allah maksudkan untuk apa, apakah ada tujuannya atau tidak manusia diciptakan, atau hanya random. Setiap orang itu lahir begitu aja tanpa harus ada ketentuan dari Allah. Ya, setiap orang tua yang kemudian menikah, kemudian bisa punya anak gitu kan, dan kapanpun mereka ingin tuh nggak seperti itu gitu. Ada yang dimudahkan, ada orang yang berusaha untuk memiliki anak tapi mungkin tidak diberi rezeki dari arah yang anak begitu ya, diberi rezeki dari arah yang lain. Itu Allah yang menentukan, mengkadar semua gitu. Ya, meskipun nanti mungkin kalau dari secara lahiriah ya tadi bicaranya ada kondisi medis tertentu ya, ada yang bisa punya anak, ada yang tidak bisa punya anak dan sebagainya, ya itu sebenarnya bukan karena itu gitu. Itu Allah yang menentukan gitu. Tapi itu hanya sebab-sebab yang Allah taruh agar kemudian seakan-akan ya ada sesuatu lah yang tadi ya bukan karena kehendak Allah, tapi ada faktor tertentu di dalam tubuhnya yang tidak bisa tadi ya tidak terkondisikan untuk hal-hal tertentu gitu. Ya, tapi sebenarnya itu Allah yang mengkadar gitu. Baik, kita lanjut di Quran surat Az-Zariyat, Quran surat 51 ayat 22, dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu gitu. Ya, sebenarnya setiap orang itu sudah ditetapkan pasangan rizkinya gitu. Jadi kalau orang mau cari rizki, itu rizkinya itu ada di langit gitu ya. Jadi maksudnya untuk kita memperoleh pasangan rizki kita yang Allah turunkan di dunia, harus diberi petunjuknya oleh langit gitu. Bisa jadi rizki kita itu ada di sekitar kita ya. Dekat sekali gitu. Tapi kita melihat yang jauh karena kita tidak mampu mensyukuri apa yang ada di sekeliling. Karena kita punya tadi sebuah ambisi, sebuah cita-cita, ingin seperti orang lain, sehingga definisi dari kesuksesan itu adalah definisi yang ada pada orang lain gitu. Nah, kebanyakan manusia kan tidak mampu mensyukuri apa yang spesifik ada di sekelilingnya gitu. Jadi dia lupa bertanya kepada Allah gitu. Kalaupun misalkan ada sesuatu yang dianggap baik bagi orang lain, dia harus ya tanya dulu ke Allah, apakah bagiku sama seperti itu atau tidak yang baiknya gitu. Nah, mohon kepada Allah agar diberikan karunia-Nya sendiri. Nanti Allah akan beri petunjuk tuh, gitu kan. Sehingga dia mampu untuk mensyukuri yang dekat gitu. Barulah kemudian tergali dan keluar rizki sesungguhnya gitu kan. Itu bisa sesimpel itu gitu. Jadi maksudnya
sebab rizkinya ada di langit itu karena harus nanya gitu. Agar Allah kasih di mana saja koordinatnya, seperti apa langkah bergerak, cara mencari rizki dengan baik ya di sisi Allah. Ya, karena sebenarnya di sisi Allah sudah punya paketnya. Yang kalau orang itu mengerjakan amalan sesuai yang Allah kehendaki, tinggal dikucurin gitu. Ya kan memang seperti itu. Allah kan sudah menentukan kodo dan kodar. Allah sudah punya ketetapan, tapi karena orang itu tidak mengerjakan hal-hal yang Allah mudahkan, tidak bersyukur, maka yang di sisi Allah itu dikadar, ya, tidak diberikan secara full. Ya. Nah, dikadar kenapa? Agar dia terus mengkoreksi, ya. Agar mengkoreksi dan mengevaluasi, jangan-jangan ini ada yang salah gitu. Sehingga dengan pengkadaran itu, orang ada dorongan ya untuk kemudian melakukan refleksi. Coba kalau dikasih full, udah salah, dikasih full, wah repot itu. Gitu ya. Ada juga yang seperti itu yang sudah istidraj ya, Allah biarkan saja gitu. Baik, kita lanjut di Quran surat Al-A'raf, Quran surat 7 ayat 57. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, yaitu berupa hujan ya. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke satu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Jadi ini tadi sahabat-sahabat, kan namanya tanah mati itu cara dihidupkannya Allah gerakkan dengan angin ya, awan yang mengandung hujan, kemudian spesifik ditaruh ya di atas orang yang akan diberikan air itu gitu. Nah, ketika air hujan diturunkan, maka tanah yang tadi mati itu kemudian tumbuh gitu. Nah, jadi kalau seandainya hujan itu tumbuh di atas bangunan gitu ya, beton ya, yang nggak tumbuh gitu. Kalau ada sesuatu yang menghalangi ya nggak akan tumbuh tanah itu. Karena tanah itu harus dibajak dulu, harus digemburkan gitu kan. Nah, sehingga ketika hujan Allah turunkan, maka tanah itu bisa hidup gitu, karena sudah dikondisikan gitu. Nah, pada prinsipnya ketika orang dalam keadaan fitrah, sesuai dengan desainnya Allah ya, yang dikehendaki bagi setiap orang, maka hujan itu akan menumbuhkan sesuatu pada dirinya gitu. Tapi karena kemudian manusia itu membangun kehidupannya dengan bangunan-bangunan yang mungkin tidak sesuai dengan dirinya, maka si hujan itu, rahmat Allah itu tidak bisa sampai ke tanah dirinya gitu. Terhalang oleh sekian bangunan yang dibuat oleh manusia itu sendiri, bangunan keyakinan ya. Nah, tapi karena Allah menghendaki kebaikan dan tetap ingin agar jangan sampai tanah itu tidak tumbuhlah, tidak memahami ya, maka caranya adalah bangunannya harus dihancurkan dulu, dirobohkan dulu. Itu yang disebut semua bangunan kehidupan yang batil yang kita bangun, seringkali tampak megah tapi dia nggak ada fondasi, tidak ada fondasi kebenaran gitu. Nah, artinya apa? Orang tidak bisa mengenal Allah dengan bangunan-bangunan yang didirikan di atas kebatilan. Nah, caranya Allah riset bangunan itu kadang direnovasi atau dihancurkan gitu ya. Agar kemudian dengan tanah itu ya diberikan air, nah, tumbuh itu ya, pemahamannya, pengetahuannya. Nah, dengan pemahaman dan pengetahuan itu dia bisa beramal soleh, membangun yang lebih hak gitu. Jadi kehidupan dia itu harus dibangun atas dasar bahan baku yang hak, yang benar, sesuai yang Allah telah sediakan spesifik bagi dia gitu. Yaitu dengan cara mensyukuri takdir setiap orang, karena takdir itu Allah yang menempatkan. Karena di balik takdir itu ada hikmah, ada tugas.
ada wajah Rob gitu ya. Nah, kita adalah khalifah di muka bumi, di balik takdir itu seperti kurikulum sekolah yang Allah sediakan bagi setiap orang. Kalau itu bisa dilewati dengan baik, dia wisuda, dia memperoleh sebuah keutamaan yang kemudian ditugaskan menjadi wakil Allah di muka bumi untuk menata urusan tertentu sesuai dengan kebidangannya, kemudahannya gitu ya. Nah, jadi tadi ketika kebenarannya hadir ya yang batil tersingkir tuh artinya gitu. Nah, mekanismenya ya bisa dengan musibah gitu. Atau bahkan dengan azab yang dekat gitu. Sebelum diberikan azab yang jauh ya. Jadi kalau dengan musibah ya katakanlah musibah nih teguran-teguran yang sifatnya mungkin masih bisa kita takar lah ya gitu ya bebannya itu ya karena sifatnya koreksi. Tapi kalau sudah sulit ya dikasih azab gitu. Yang azab itu ketika diberi di dunia itu juga sebuah kebaikan sebenarnya daripada memperoleh azab yang di akhirat nanti gitu. Dan seringkali kalau azab ya agar Allah menggantikan kan penduduk itu dengan penduduk yang lain. Tapi ada juga yang kemudian diselamatkan dari azab. Nah, sehingga mereka kemudian membangun lagi dengan pola yang lebih benar gitu. Tapi kalau tadi musibah mungkin sifatnya lebih teguran-teguran gitu ya. Nah, intensitasnya juga berbeda-beda ya, dari mulai yang lunak, yang halus ya, yang latif sampai kepada yang keras ya, al-qahar gitu ya. Yang maha memaksa, maha menundukkan gitu. Agar kembali ke jalan yang lurus gitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini tadi kenapa ya? Di Quran Surat Ibrahim ayat 18, perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada satu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Jadi ini perumpamaan orang yang ingkar ya, yang kufur, yang kafir ya, yang terhalang ya. Nah, tapi ya itu tadi agar tidak menjadi sia-sia amalannya, Allah tidak membiarkan itu gitu. Kalau ini dibiarkan ya, bangun dengan subur, tumbuhan bangunan-bangunan yang tadi tidak hak ya, tidak diriset ulang oleh Allah, maka dia akan terus semakin jauh tersesatnya. Nah, kasihan nanti repot ketika tiba-tiba ajal datang gitu. Menyimpang sekali dari jalan yang lurus gitu kan. Tapi kan keselamatan ada di atas jalan yang lurus dan roh pun berada di atas Shiratal Mustaqim. Artinya apa? Kalau orang menempuh Shiratal Mustaqimnya, dia akan semakin mengenal Allah di balik jalan itu gitu. Semakin akrab, semakin dekat dengan Allah gitu. Karena semua akan diaktifasi, semua yang menjadi bagian dirinya gitu. Nah, bahwa kemudian kesesatan itu diukur berdasarkan deviasi dari jalan yang lurus tadi. Ada yang menyimpangnya sedikit, ada yang menyimpangnya salah total gitu ya. Harusnya ke utara, ini ke selatan gitu. Nah, kalau tadi utara ya mungkin sedikit menyimpang lah ke arah barat atau ke arah timur. Nah, dikembalikan lagi ke yang lurus tadi dengan istighfar ya. Nah, tentu tadi besarnya api pembersihan atau siksa nanti ya tergantung sejauh mana penyimpangannya gitu. Dari fitrah yang sudah Allah sediakan bagi setiap diri gitu. Kemudian kita lihat di Quran Surat Al-Kahfi ayat 45, dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ya, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal soleh yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
Jadi di sini bahasanya itu wal baqiyatu sholihah gitu ya. Amal soleh yang bako, yang kekal gitu ya. Jadi tadi orang mengerjakan sesuatu sesuai fitrahnya, itu amal soleh yang kekal gitu ya. Di mana kemudian hidupnya sesuai dengan untuk apa dia diciptakan gitu. Nah, orang terhalang kenapa? Karena membangun kehidupannya di atas fondasi dan bangunan-bangunan yang salah gitu. Tapi ketika orang kemudian sholat, dia mohon ihdinas siratal mustaqim, bangunan-bangunan yang ada di diri kita itu akan bertahap Allah reset. Ya di reset sesuai dengan tadi deviasi penyimpangan ya, agar semakin lurus. Kalau yang kemudian hidupnya selama ini sudah baik, meskipun belum 100%, tapi dia sudah lebih mensyukuri apa-apa yang Allah berikan, tidak punya ambisi yang berlebihan kemana-mana ya, tapi fokus kepada apa-apa yang ada hari ini gitu. Nah itu pelan-pelan dibangun tuh ya. Nah tentu kalaupun ada koreksi tidak akan sekeras yang tadi punya angan-angan panjang, cita-citanya selangit tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan gitu. Itu akan Allah reset gitu. Akan harus dimatikan dulu hawa nafsunya itu. Hawa nafsu mengejar dunia soalnya kan. Padahal dia ya tadi ya mungkin tidak yakin bahwa dunia ini sebentar aja gitu. Bahkan orang nggak tahu ajalnya kapan. Jangan-jangan malam ini, jangan-jangan besok. Kan kita nggak pernah ada yang tahu di kajian Rabu aja yang berapa lama lagi usia yang Allah berikan kepada setiap orang. Apakah kita masih bisa merasakan nikmatnya Ramadan tahun depan, ataukah Ramadan ini yang terakhir gitu. Maka kita perlu memanfaatkan momen Ramadan ini sebaik-baiknya ya. Ya barangkali ini yang terakhir kali gitu. Dan ini bulan yang banyak fasilitas pengampunan, banyak bulan rahmat gitu ya. Nah itu yang kita butuh terus-menerus mengingatkan kepada diri kita sendiri. Hidup itu kita nggak tahu kapan jatahnya selesai gitu. Nah dipastikan bahwa tadi kita melaksanakan sebuah amal soleh tertentu ya agar kembali kepada Allah dalam kondisi ya tadi mengandalkan amal soleh ketimbang dunianya gitu ya. Makanya tadi bagi baqiyatus solihah itu amal soleh yang kekal di sisi Allah gitu. Nah makanya kalau bulan puasa ini amal soleh gitu. Diwajibkan berpuasa atasmu dan orang-orang yang sebelummu agar engkau bertakwa gitu kan ya. Nah ini Allah berikan ada perintahnya di baliknya gitu. Nah kalau kita menjalankan itu dengan baik, mudah-mudahan memperoleh takwa di balik Ramadan, dan dengan takwa itu banyak jalan kehidupan yang terbuka ya, yang menunjukkan kita kepada jalan yang lebih fitrah, makanya Idul Fitri gitu ya. Baik, nah ini terakhir tadi mekanisme riset ya melalui musibah atau azab yang dekat di Quran surat Al-Anbiya, Quran surat 21 ayat 18. Sebenarnya kami melemparkan yang hak ya, kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Nah jadi sebenarnya sahabat-sahabat, kalau rizki utama Lailatul Qadar itu adalah diturunkan tadi Al-Quran ke dadanya ya, yang dengan Al-Quran itu 1 tahun ke depan dia akan menghancurkan kebatilan-kebatilan yang terbangun, yang masih ada dalam kehidupannya. Jadi rizki kita memperoleh yang terbaik karena Al-Quran adalah Ramadan adalah bulan diturunkannya awal Al-Quran ya. Itu diberkahi karena bulan yang diturunkannya Al-Quran gitu. Nah, ketika nanti di dalam Lailatul Qadar, setelah kita berpuasa ya, 20 hari di awal, kemudian kita hunting, kita berburu, malam-malam ganjil ya, mengharapkan Lailatul Qadar. Nah, semoga Allah memberikan bekal amunisi tadi,
Al-Quran dengan bobot tertentu sesuai kadar yang kita mampu tampung ya. Nah, si kadar supaya lebih banyak itu puasanya diperbaiki gitu. Dipotong dari yang selain Allah ya, cita-citanya, kehendaknya, ingatannya hanya kepada Allah dan hari akhir. Nah, itu akan membuat wadah itu mampu menampung rizki pengetahuan gitu. Nah, jadi kalau pengetahuan di malam Lailatul Qadar itu seperti pengetahuan yang kalau kisahnya Nabi Muhammad itu kami turunkan Al-Quran secara keseluruhan satu kali ke Baitul Izzah gitu. Di langit itu sudah ada, di langit dunia itu Al-Quran Allah turunkan satu kali aja gitu. Tapi ke Rasulullah diturunkannya selama selama Rasulullah berdakwah hingga usia 63 dari 40 gitu. Jadi selama 23 tahun ya itu diturunkan secara bertahap, padahal di langitnya sudah sekaligus gitu. Nah, sehingga ketika ayat-ayat itu turun itu terkait dengan peristiwa tertentu gitu. Jadi Allah mengajarkannya secara bertahap agar engkau memahami gitu. Nah, itu manusia sama ketika Lailatul Qadar itu Allah berikan ketetapan potensi bobot Quran yang bisa atau mampu dibuka dalam 1 tahun ini gitu. Nah, nanti diturunkannya selama 1 tahun tuh, kena ujian A, ujian B, ya, ujian C, dan seterusnya. Ada asbabun nuzulnya, Al-Qur'annya masuk ke dada gitu, pelan-pelan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu rezeki petunjuk itu gitu. Nah, tanpa itu kita akan tersiksa hidupnya soalnya. Kalau tidak Allah tunjuki dengan diberikan Al-Quran di dadanya, sehingga semua kehidupan bisa kita respon sesuai dengan tadi ya, petunjuk dari Allah, pasti hidupnya akan tersiksa, akan neraka jahim gitu. Nah, kira-kira seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, tentu tadi karena ada rizki Al-Quran yang katakanlah diturunkan dalam bentuk di dalam kotak ya, harta karun, yang kemudian kotak itu setelah diinstal di dadanya akan dibuka secara bertahap dalam 1 tahun, dan pasangannya adalah kejadian gitu. Makanya ada asbabun nuzulnya kalau Al-Quran itu kan. Orang bingung memahami ayat Al-Quran, nanti dia cek di tafsir, asbabun nuzul, itu konteksnya gimana waktu ayat itu turun. Ya, ada konteks sejarahnya, tapi Al-Quran itu bukan buku sejarah. Itu adalah kitab hikmah yang mengandung pengajaran yang tertinggi, ya. Yang kalau nggak ada konteks sejarahnya, kita jadi susah untuk memahami hikmahnya gitu. Karena bahasanya perumpamaan, bahasanya itu sangat tinggi. Nanti cara operasionalnya seperti apa, itu kita bisa melihat banyak data gitu ya. Nah, kapan ayatnya turun, kepada siapa. Nah, tapi itu bukan sejarah. Itu hanya sejarah itu, asal-usul turunnya ayat, itu untuk memudahkan kita untuk menggali makna sesungguhnya atau hikmah di balik ayat itu gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi mekanisme membongkar bangunan kehidupan yang mengandung kebatilan, manusia itu sebenarnya sudah fix rezekinya, cuman terhalang, tidak bisa memperoleh rahmat dari sisi Allah karena dihalangi tadi oleh waham, ya, oleh dosa, oleh bangunan-bangunan keyakinan yang salah. Ya. Nah, maka rezeki terbesar yang bisa kita peroleh di Ramadan ini adalah ketika Allah izinkan diberikan tadi rezeki Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Yang kemudian si Al-Quran itu akan diajarkan secara bertahap dalam 1 tahun ini gitu. Tapi harus siap-siap ketika Allah mengajarkan itu tadi, hal-hal yang nggak sesuai dengan diri kita itu juga akan dikoreksi, akan reset ulang gitu. Nah, jangan sampai kemudian ketika Allah memberikan yang hak dan yang batil menyingkir,
Karena kita nggak paham, kita kemudian marah ke Allah gitu. Ya Allah, kenapa kok aku sudah sholat, sudah baca Al-Quran, kok malah jadi susah hidupnya? Ya kalau sudah nyerahin ke Allah, apa yang terlepas dari tangan kita, itu sesuatu yang menurut Allah nggak hak untuk kita. Dan kalau kita ridho melepas itu, Allah akan gantikan dengan yang lebih sesuai dengan kita sebenarnya. Demikian, Alhamdulillah yang bisa saya share hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Di ujungnya dikaitkan dengan Ramadan ya. Bahwa Ramadan ini yang terbesar anugerah Allah adalah nanti di malam Lailatul Qadar. Tergantung hati setiap orang yang mengosongkan rumahnya. Itikaf itu ya, mengosongkan rumahnya dari selain Allah ya. Membersihkan masjid gitu. Orang-orang yang itikaf itu. Jadi jangan sampai nanti di ujung Ramadan, biasanya ujiannya lebih berat, karena ujung Ramadan itu di 10 malam terakhir, malam-malam utama, orang udah sibuk persiapan mudik, persiapan lebaran, ya. Esensinya jadi hilang gitu. Ya, yang utama itu adalah 10 malam terakhir, di malam-malam ganjilnya gitu. Tapi itu karena pandeminya sudah mereda, tahun ini orang sudah 2 tahun tidak mudik, ini kelihatannya lebih besar gitu ya persiapannya untuk mudik, untuk lebaran ya, karena kondisinya sudah lebih ringan ya dari sisi pandemi gitu. Tapi di sisi lain juga harus hati-hati karena bisa jadi kita kehilangan momen 10 malam terakhir gitu karena sudah sibuk dengan persiapan lebaran gitu. Nah, kalau nggak dapat rezeki yang Lailatul Qadar itu, Idul Fitrinya jadi agak kurang bermakna gitu. Karena Idul Fitri itu hari pembukaan kan. Orang dikembalikan lagi bisa semakin mendekati kepada fitrah dirinya gitu. Jadi Idul Fitri itu orang yang sudah lalai sekian tahun melalui puasanya tadi mulai mengerem lagi hal-hal yang tidak hak. Kan puasa itu dilarang mengambil yang halal gitu. Bahkan ketika bukanya boleh makan tapi tidak boleh berlebihan. Nah, itu bukan yang haram ya, tapi yang halal dibatasi gitu. Itu lebih berat biasanya gitu. Jadi kalau dalam kita itu meskipun yang halal banyak, tapi orang harus memilih yang toyib gitu. Karena belum tentu yang halal itu sama toyibnya bagi setiap orang. Jadi dari meja prasmanan, ya, hidangan maidah, hidangan langit, pengajaran Allah, orang harus bisa memilih makanan-makanan yang paling baik sesuai dengan kebutuhan dirinya. Jadi kalau belajar ya sesuai kebutuhan, bukan hanya sekedar ingin tahu, apalagi kalau hanya sekedar ingin tahu, ilmunya seakan-akan banyak, seakan-akan jadi orang pandai, kerjanya menghakimi orang gitu. Padahal kita itu banyak kefakiran ya dalam hidup kita yang kita butuh ilmu yakin, ilmu yang yakin gitu. Baca Al-Quran pun belum tentu bisa memahami. Jadi harus baca Al-Qurannya dengan mohon kepada Allah agar melalui tadi upaya membaca, ya ikhtiar membaca ayat-ayat Al-Quran secara lahiriah, semoga Allah yang memberikan pemahaman di dadanya gitu. Jadi kita nggak bisa baca Al-Quran mengandalkan kemampuan akal bahwa karena orangnya pandai baca Al-Quran pasti ngerti. Ya. Kalau seperti itu semua profesor jadi syuhada, jadi sidikin gitu ya. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu gitu. Banyak orang-orang yang bahkan tidak dikenal, tapi karena mungkin kebutuhan hatinya besar, Allah ajari banyak hikmah di balik ayat-ayat Al-Quran yang sama ya, yang orang lain juga baca, tapi dia diberi rizki pemahaman yang lebih mewah lah begitu. Demikian, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atur nuhun pertanyaannya Bu Teti. Ada 3 tahapan ilmu gitu. Ilmu ketika dimasuki di tahapan pertama, maka akan menjadikan orang itu takabur, sombong gitu Bu. Gitu kan ya. Itu di tahap pertama akan selalu seperti itu. Dan itu bukan hanya untuk ilmu agama sebenarnya. Misalkan kalau ilmu bela diri, biasanya yang petantang-petentengnya ban putih, ban kuning gitu ya. Nah, tapi kemudian kenapa di tahap pertama ilmu itu membuat orang sombong?
Karena ilmunya masih sedikit, egonya gede gitu. Jadi ilmunya baru bacanya sedikit, cuman karena egonya masih besar, jadi ya itu ya mungkin peribahasa tong kosong nyaring bunyinya itu berlaku untuk semua orang sebenarnya. Jadi kalau ilmu tidak mohon perlindungan, tidak diberkahi oleh Allah itu secara natur pasti begitu gitu. Nah, tapi apa yang harus dia lakukan agar kesombongannya hilang? Nggak boleh berhenti belajar, harus terus justru. Nah, makanya ketika ilmu dimasuki pada tahap kedua, maka akan menjadikan orang tawadu. Kenapa tawadu? Kan ilmunya makin besar. Jadi, ya egonya masih besar, tapi ilmunya udah mungkin lebih hampir sama besar lah dengan egonya, gitu ya. Jadi, agak berimbang gitu. Dia egonya besar, tapi karena ilmunya juga semakin banyak, terjadi konflik batin tuh. Aduh, saya tuh ngerti seperti itu, tapi kok masih tetap nggak bisa sabar, nggak bisa rendah diri, gitu kan. Seminimalnya ada pertentangan di dalam dirinya dia, gitu. Nah, jadi orang semakin tawadu ketika memasuki tahapan kedua dari ilmu. Tapi buktinya ilmu itu semakin dalam lagi, masuk tahap ketiga, maka orang akan merasa fakir. Orang akan merasa bahwa saya tidak seperti dia tidak ngerti apa-apa. Kenapa? Sebenarnya ilmu agama, kalau kita masuk ya ke Al-Quran, katakanlah 5 tahun baca Al-Quran, ya itu mungkin tadi ya, masih wah, yakin terus baca fikih lagi ya. Kalau fikih itu keras tuh kan, langsung dia hitam putih. Padahal kalau Arya abu-abu di Al-Quran banyak tuh, Allah Maha Pengampun gitu kan ya. Jadi Allah juga berproses gitu ketika mentreatment manusia. Tapi kalau fikih seringkali hitam putih gitu. Nah, ya kalau abu-abu itu memang masuk ke wilayah bukan al-hakam, tapi al-hakim, kebijaksanaan misalkan. Asma Allah juga banyak gitu. Nah, ketika kita mulai masuk di tahapan ketiga, udah banyak belajar, ternyata supnya banyak lagi gitu. Jadi semakin banyak lagi, semakin kita belajar, semakin kita makin takut salah, semakin kita nggak yakin dengan ilmu yang kita baca, semakin ilmunya yang dibaca banyak, tapi tetap harus mohon juga ke Allah, ya Allah koreksi kalau seandainya ada hal-hal yang salah gitu kan. Karena, nah itu memang hukum alamnya seperti itu, Bu Teti. Jadi kalau tadi yang ditanya, bagaimana kita menghadapi orang yang katakan mungkin juga baru belajar agama, tapi kemudian dia senang debat, senang tadi menggunakan ilmunya dengan cara yang tadi ya dengan sombong lah begitu ya. Caranya adalah kita doakan agar Allah sempurnakan ilmunya. Alih-alih kita doakan yang buruk, kita doakan yang baik gitu kan. Dan kalau kita diberikan ilmu lebih, katakanlah kita mungkin duluan menempuh jalan itu. Dan di Al-Quran dikatakan begitu, engkau tidak mungkin menempuh jalan itu kecuali Allah yang menghendaki. Jadi kalaupun kita mampu nih untuk hari ini istiqomah di jalan agama, itu karena ada pertolongan Allah. Gitu. Nah ketika ada kesombongan dari kita, kalau Allah cabut aja pertolongannya, wah goncang lagi kita. Gitu. Jadi betul-betul kita nih senantiasa harus memohon rahmat Allah agar bisa ajak lah ya di kondisi hari ini. Orang nggak tahu di ujungnya itu husnul khotimah atau tidak. Jadi tidak ada satu manusia pun yang boleh terlalu yakin bahwa dia sudah selamat. Lebih baik kita memegang prinsip, pokoknya cari aman, kita terus mohon ke Allah selama masih hidup ini, nggak boleh terlalu yakin. Karena orang selamat atau tidak itu pada ujungnya karena semata-mata rahmat Allah ya. Amal tuh akan kurang lah. Ya, kalau orang merasa udah beramal banyak kan nanti Allah bawa timbangan salahnya. Ya Allah, kenapa kok saya diperlakukan begini? Amal saya di dunia sudah banyak. Oh, kamu merasa banyak amalnya, alokasi timbangannya nanti kan. Coba timbang semua amal kamu. Oh, ternyata di situ ada tercampur riyanya, ada tercampur ujubnya, begitu kan ya. Meskipun kelihatan besar, tapi level keikhlasan itu susah ngukurnya gitu. Nah, jadi tadi kita banyak menghadapi hal seperti itu, Bu. Kita harus mendoakan agar Allah menyempurnakan ilmunya. Dan tadi karena kita sudah duluan, artinya kan keberhasilan membaca Al-Quran itu dilihat dari transformasi akhlak. Bukan hebatnya ilmu. Tapi kalau kita menjadi orang yang lebih sabar,
orang yang lebih syukur, itu keberhasilannya di situ. Nah, sehingga akhlaknya semakin baik. Kalau kita ketemu orang yang baru, ilmunya banyak, akhlaknya masih buruk, maka hukumnya juga yang akhlaknya lebih baik harus ngalah. Nggak boleh beradu dengan yang akhlaknya masih buruk, karena nanti jadi nggak akan selesai-selesai. Jadi ya sudah, oh bagus, alhamdulillah sudah belajar agama, jangan dilawan. Disemangati untuk dia belajar lagi semakin dalam, insya Allah nanti jika Allah berkahi, maka dia akan tawadu, akan semakin rendah hati gitu. Makanya di Al-Quran, sesungguhnya ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, artinya alim ulama adalah orang yang nambah ilmunya semakin takut kepada Allah. Kalau ilmunya nambah tidak semakin takut, harus dalam tanda kutip, harus dipertanyakan gitu ya. Karena ulama definisi Al-Quran adalah orang alim yang kemudian takut kepada Allah. Ya, baik, alhamdulillah. Insya Allah ini sebenarnya pertanyaan menarik untuk digali lebih dalam, bisa diangkat menjadi materi sebenarnya Pak Mus, khususnya terkait dengan perhiasan ya. Karena gini, kita juga tidak boleh mengharamkan perhiasan yang Allah perkenankan gitu. Jadi kalau dalam Islam itu makna zuhud itu bukan meninggalkan dunia kan. Makna zuhud itu tidak terikat kepada dunia. Bahkan semua harta kekayaan yang Allah berikan itu sampai ke titik tertentu pun manusia disuruh untuk menghiasi dirinya gitu. Tapi tentu menghiasi dirinya dalam rangka dakwah. Ya. Ya, jadi kalau mau dakwah ya butuh operasional cost lah gitu ya. Butuh operasional cost. Kalau mau menjangkau orang lebih banyak ya kita kan berjihad fisabilillah, berinfak dengan harta dan jiwa gitu ya. Apa-apa yang Allah beri kelebihan maka kita gunakan untuk berjihad di jalan Allah gitu. Ya artinya tadi dalam rangka untuk menyeru manusia itu butuh ongkos gitu Pak Mus. Jadi ketika kita diberikan harta, maka kita harus menjadikan harta itu untuk menghias tadi diri kita sampai ke titik tertentu yang itu memotivasi orang lain untuk ingin mendekat kepada Allah. Tapi kalau dia menggunakannya itu berlebihan, menghiasi diri demi dunia, demi kebanggaan, itu akan memotivasi orang dengan cara yang salah kan. Jadi katakanlah dia, ya ini kasus-kasus yang kemarin banyak gitu. Berapa banyak orang yang tertipu tuh. Hanya karena tampilan lahiriah, ada jalan kehidupan yang cepat melalui trading macam-macam, anak muda yang crazy rich lah begitu ya. Itu yang kejebak dengan pola itu bukan hanya anak muda, banyak orang-orang yang sudah berusia, banyak orang-orang yang pandai, yang melihat, wah itu bagus juga ya yang dia kerjakan, jadi hartanya akan cepat terus bertambah, kehidupannya akan makmur gitu kan. Nah itu memotivasi orang dengan cara yang salah gitu. Nah jadi kalau tadi terkait dengan hati-hati bahwa harta dan anak-anak itu menjadi perhiasan dunia, ya. Artinya perhiasan itu, kalau Allah memberikan harta dan anak-anak, itu digunakan sebagai perhiasan agar bisa memotivasi orang untuk mengikuti jalan yang benar gitu. Ya nanti kalau misalkan semua orang yang belajar agama tampilannya jadi fukoro masakin, repot Pak Mus. Ya kan kita datang, kita zuhud, kalau sudah belajar agama, pokoknya citranya itu harus tidak boleh punya dunia gitu kan ya. Akhirnya hidupnya serba susah, ya serba tadi uzlah. Ya orang yang belum mampu ke sana kan, wah jangan deh diajak untuk belajar agama nanti jadi kayak dia gitu kan. Orang takut gitu. Nah, tapi kembali lagi secara ringkas seperti itu terkait perhiasan itu memang ada perhiasan semua dunia ini Allah jadikan perhiasan. Dan itu tidak diharamkan ketika orang menggunakannya sebagai perhiasan untuk tujuan yang benar. Gitu. Kita juga disuruh pakai baju yang terbaik ketika berangkat sholat Jumat. Gitu kan ya. Pakai perhiasan yang terbaik itu, pakaian yang terbaik. Dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Gitu kan ya. Jadi pakaian takwa artinya takwa itu ya pakaian luarnya, baju takwa, tapi yang sesungguhnya yang di dalam dirinya kan. Jadi bajunya bagus secara lahiriah,
tapi dalamnya nggak takwa, ya itu jadi hanya lahiriahnya aja gitu. Tapi kalau dalamnya takwa, ya dia datang menunaikan sholat Jumat di masjid karena atas dasar ketakwaan, tapi dia sempurnakan dengan menghiasi juga aspek luarnya, bahkan ditambah harum-harum wangi-wangian supaya orang juga tidak terganggu lah oleh aroma tertentu ya. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi saya pikir ini bisa diangkat di materi selanjutnya terkait perhiasan, Pak Mus. Baik, terima kasih banyak sahabat sekalian. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hari ke berapa nih? Hari ke-19 ya, Andra? 19. Nah, hari ke-19 di bulan Ramadan. Sebentar lagi sudah mulai masuk 20 hari terakhir. Semoga semakin mengencangkan ikat pinggang, semakin fokus meskipun banyak agenda ya, banyak kepanitiaan, agenda dan sebagainya. Jangan lupa dari ruang uzlahnya karena ini momen-momen yang sangat berharga. Semoga melalui puasa kita tahun ini kita diberikan rezeki terbaik di malam Lailatul Qadar. Allah berikan tadi seperti Rasulullah diberikan Al-Quran di Baitul Izzah. Bobot Al-Quran yang terbanyak yang mampu kita terima untuk 1 tahun ke depan. Dan dalam 1 tahun ini kita diberikan kesabaran dan kemudahan untuk bisa tadi melaksanakan semua ujian yang sebenarnya dibalik itu adalah cara Allah untuk menurunkan ayat-ayat itu ke dalam dadanya mukmin gitu. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Atas hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya mohon pamit. Mari kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.